Baik, kita masih lanjut di program Sapa Pagi. Di kesempatan kali ini tentunya masih dari Madu TV Nusantara ya, di Jalan Sukomakmur nomor 73 Campur Darat Tulungagung, Jawa Timur. Kita melanjutkan diskusi mengenai layanan Adminduk Go Digital bersama beliau Bapak DRS Redi Kusuma MA sebagai Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Bahwa tadi Pak Redi juga sudah menyampaikan untuk Kabupaten Sidoarjo pelayanan Dukcapilnya ya saat ini memang luar biasa, digital ya. Tidak, artinya adalah memang masyarakat. Karena kita tahu sebetulnya tidak semua masyarakat itu memang mohon maaf istilahnya adalah melek digital, begitu kan? Semua punya Android, tapi tidak semuanya adalah melek digital. Makanya tadi disampaikan juga oleh Pak Redi bahwa untuk registrasi dan sebagainya ada petugas di masing-masing kelurahan atau desa itu yang membantu. Nah, yang membuat kita penasaran adalah setelah memang registrasi dibantu oleh petugas, kemudian masyarakat bagaimana untuk follow up dari administrasi mereka ini nanti akan dijelaskan oleh Pak Redi ya. Pak Redi? Ya, Mbak Ya. Insi. Nah, ya, ini Bapak yang membuat kita penasaran adalah oke lah untuk registrasi bahwa ada petugas dari masing-masing kelurahan atau desa itu yang membantu ya Pak ya. Ya, Kemudian untuk proses selanjutnya bagaimana Bapak ini Bapak? ya. Jadi begini, Mbak Insi. Jadi Ya, pilihannya kan 3 akses tadi ya. ya, Mandiri kalau yang tidak bisa melakukan proses nanti ya, akan difasilitasi oleh petugas registrasi desa. Jadi semua ya. persyaratan itu Mm-mm. bisa nanti di-scan atau difoto dari aslinya, dari dokumen Ya, aslinya ya. Karena kalau mm, pelayanan online itu harus difoto atau di-scan dari dokumen aslinya. Nah, itu yang nanti akan dilakukan entry data oleh petugas registrasi desa. Kemudian konsekuensinya adalah masyarakat itu harus punya email dan nomor HP lah yang bisa menerima WA istilahnya ya, intinya seperti itu. ya, Dari proses itu nanti akan masuk di kami, nomor pengajuannya kami akan proses, kemudian masuk di siap terpusat. ya. Setelah siap terpusat, posisinya langsung kami TTE selaku kepala dinas melakukan tanda tangan elektronik, kemudian secara otomatis hasil atau dokumen itu akan terkirim ke email masyarakat itu sendiri. Oh, Apakah akte kelahiran, apakah kartu keluarga gitu ya. Sehingga masyarakat nanti bisa mencetak mandiri, karena cetak mandiri sekarang itu kan pakai kertas putih HVS ya, A4 80 gram. Kalau dulu masih pakai security printing ya. betul. Kalau sekarang kan semuanya sudah per 1 Juli 2020 kami sudah memakai kertas putih HVS A4 80 gram. Kecuali Ya, KTP dan KIA yang memang masih bisa diambil di mall pelayanan publik dan atau di kecamatan sesuai domisili. begitu. Itu Baik. ya Mbak Insi ya. Pak Redi kalau kalau apa namanya dulu kan memang saya berapa tahun lalu ya Pak ya itu bikin akta kan memang di semua wilayah kelihatannya ini memang satu hari jadi tuh, iya kan Pak? Ya. Nggih. Kalau digital seperti ini kira-kira memakan waktu berapa lama Pak? Sampai akhirnya dari Dukcapil kemudian istilahnya mengirimkan untuk file-file soft filenya itu ke masyarakat, ya kan? Dikirim kemudian masyarakat bisa mencetak atau jadinya berapa lama? Ya, jadi kami itu kan rata-rata permohonan plafon Dukcapil ini kan 1.000 per hari. Ya, 1000? 1.000 permohonan per hari ya Iya, lewat plafon. Itu masih belum yang tatap muka karena sekarang kan sudah level 1 ya. Jadi iya, semua layanan kami sudah di mall pelayanan publik. Uh, Proses itu tentu butuh waktu. Tetapi kami di Dukcapil punya namanya Salam 30 menit ya, Salam 30 menit. Jadi salam 30 20 menit. ya. Jadi 20 orang pertama yang melakukan proses pengurusan akte kelahiran Iya, di mall pelayanan publik, maka dengan sendirian nanti langsung seketika itu jadi ya. Tetapi untuk yang lain memang karena memang volume cukup banyak, iya. itu memang antara 1 sampai 3 hari Baik, akan baik. terkirim ke Satu email sampai tiga masing-masing. hari ya. Ya, Iya, 1 sampai 3 hari dengan digital itu memang sangat memudahkan juga Pak untuk masyarakat. Tidak betul, harus ngantri betul, panjang Bapak. betul, betul, Mbak Bener, Insi. iya kan? Karena gini, apa namanya masyarakat memang terkadang untuk masuk
ke kantor yang besar gitu, mohon maaf ya Pak ya, tapi ini memang fakta loh. Itu masih ada yang agak, ini harus bagaimana ya? Ya kan? Kemudian akhirnya adalah nitip, ditarik tuh biaya tambahan Pak. Ya, Iya kan? Kalau digital seperti ini kan juga untuk meminimalisir, mohon maaf Pak, makelar. betul Mbak Insi. Jadi pelayanan via online ini adalah untuk memutus mata rantai itu. Ya, Nah, karena kalau kami ada kebijakan khusus layanan offline di mall pelayanan publik itu harus yang bersangkutan ya atau yang dalam satu kakak. ya, Nah, tapi kalau yang lain silakan melalui layanan online, ya, layanan online gitu ya. Karena kami punya komitmen memang masyarakat itu sebaiknya memang harus mengurus layanan admin itu secara mandiri ya, karena sekarang itu sudah banyak kemudahan-kemudahan ya, sehingga tidak perlu lagi melakukan proses ya. Tapi memang kadang-kadang memang masih ada ya, kami menyadari itu memang masih ada laporan-laporan seperti itu, tapi memang insya Allah tidak menyangkut dari SDM di kami di Distrik Capil ya. Ya. Tapi minimal jauh bisa terkurangi ya. Betul. Ya. Karena kita bagaimana masyarakat, gitu kan Pak? Betul, betul Mbak Insi. Ya. Ini jauh mengurangi untuk antrian yang datang ke kantor Dukcapil ya Pak ya. Di mall pelayanan sangat luar biasa, sehingga tentu kami terus harus bergerak melakukan tidak hanya di mall pelayanan publik, kami juga harus turun untuk jemput bola ya, ke desa, kemudian ke sekolah-sekolah, SLB, lapas misalnya. Ini kita harus bergerak sehingga paling tidak mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Ya. Dan Pak Reddy, dalam setiap pelayanan itu kan oke lah, digital memang lebih memudahkan semuanya ya Pak ya. Tetapi untuk berbagai macam hal, berbagai macam pelayanan itu kan memang istilahnya ada semacam hambatan dalam teknis dan sebagainya. Apalagi kalau digital itu kan memang banyak pakai sistem. Kira-kira sejauh ini hambatan bagaimana Pak Reddy? Iya, jadi mungkin dari sisi jaringan ya Mbak. Sebenarnya Sidoarjo ini kan berdekatan dengan kota metropolitan Surabaya. Tapi ternyata ada beberapa dusun atau desa itu yang terpencil. Ya, kemarin kami sempat ke dusun Pucuan itu. Kalau naik perahu menyusuri sungai sampai ke muara laut itu sekitar 1,5 jam. Ya. Nah, kalau naik sepeda motor itu melewati tambak-tambak dengan jalan yang hanya setapak itu kalau sudah musim hujan tidak bisa dilewati. Nah, itu perlu waktu 1 jam. Ternyata memang jaringan di sana tidak stabil. Nah, sehingga kami punya kebijakan, kami harus memastikan dimanapun masyarakat Sidoarjo berada harus punya dokumen kependudukan. Jadi kami tampung semuanya proses permohonan itu secara offline. Kemudian kami proses di kantor. Setelah itu 2 hari 3 hari kami akan sampaikan lagi ke teman-teman di perangkat desa atau dusun butuhan untuk disampaikan kepada warganya. Ya. Jadi seperti itu, Mbak. Iya, baik. Artinya adalah seluruh istilahnya hambatan itu pun di wilayah Dukcapil Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur dicari solusinya ya Pak ya, dicari jalan keluarnya agar seluruh masyarakat mempunyai data dokumen kependudukan, identitas ya. Iya, betul, mempunyai data, mempunyai identitas karena memang tidak bisa ditutupi juga. Masih ada beberapa istilahnya adalah lansia, kemudian juga orang-orang yang di pedalaman yang mengalami ODGJ dan sebagainya, bisa jadi itu masih lolos dari pendataan identitas ya, Pak Reddy ya. Betul. Ya. Nah, kebetulan kalau terkait dengan yang disampaikan Mbak Insi itu
kami punya layanan inovasi layanan peduli dilan ya, peduli disabilitas, ODGJ dan lansia. Nah, jadi kami seminggu 2 kali kami akan turun langsung ke rumah-rumah masyarakat yang memang dia tidak bisa menjangkau tempat-tempat layanan. Jadi kami harus memastikan bahwa yang bersangkutan masyarakat berkebutuhan khusus itu punya identitas kependudukan. Paling tidak minimal KTP, karena itu fungsinya nanti untuk misalnya berobat di rumah sakit, BPJS, menerima bantuan sosial dan banyak hal. Nah, prosesnya itu betul. Iya. Karena apapun sekarang butuh KTP, Pak Redi. Betul. Pengurusan apapun itu basicnya ada KTP. Iya. Ya baik, Pak Redi, kita break lagi ya. Kita break lagi dan nanti kita akan melanjutkan lagi perbincangan kita mengenai layanan Admindu Go Digital dari Dukcapil Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Baik pemirsa Madu TV Nusantara, jangan kemana-mana, kita break dulu, nanti kita lanjut lagi di Sapa Pagi tentunya dari Madu TV Nusantara.